Penyimpanan otak manusia. Kalau kita membicarakan tentang penyimpanan di dalam otak manusia, sebenarnya kita sedang menyentuh sebuah topik yang sangat kompleks karena otak bukanlah sebuah hard disk yang bekerja secara linier dengan ukuran tertentu, melainkan sebuah jaringan biologis yang hidup, terus berubah, dan sangat dinamis. Otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron, dan setiap neuron dapat terhubung. Ketika kita belajar sesuatu atau mengingat sebuah pengalaman, otak tidak menaruh data itu di satu tempat tetap, melainkan mendistribusikannya ke dalam pola koneksi antar neuron. Itulah sebabnya memori tidak seperti file komputer yang bisa ditemukan di satu folder tertentu, melainkan lebih mirip dengan jaringan rumit yang dipetakan ulang setiap kali kita memanggilnya kembali. Kalau dibandingkan dengan komputer, para ilmuwan mencoba menghitung kapasitas otak dengan memperkirakan jumlah sinapsis dan potensi informasi yang bisa disimpan di dalamnya. Dengan asumsi bahwa setiap sinapsis mampu menyimpan informasi setara dengan beberapa bit, total kapasitas otak manusia diperkirakan bisa mencapai angka yang luar biasa, yaitu sekitar 2,5 juta gigabyte. Dengan kapasitas sebesar itu, otak manusia mampu menyimpan pengalaman, bahasa, musik, wajah, bau, perasaan, hingga keterampilan motorik yang kita lakukan secara otomatis. Bahkan jika diibaratkan sebagai sebuah hard disk, kapasitas otak bisa menampung jutaan jam video berkualitas tinggi tanpa habis. Namun yang lebih menakjubkan, otak tidak hanya menyimpan informasi secara pasif, melainkan juga secara aktif mengompresi, menyeleksi, dan menyaring hal-hal yang dianggap penting. Informasi yang sering digunakan diperkuat melalui koneksi sinapsis yang semakin kokoh, sedangkan informasi yang jarang dipakai lama-kelamaan melemah dan bahkan hilang. Jadi kapasitas otak bukan hanya besar, tetapi juga sangat efisien. Tidak semua detail kecil disimpan, melainkan esensi atau pola penting yang memungkinkan kita mengingat lebih banyak dengan ruang yang relatif lebih hemat. Berbeda dengan komputer yang menyimpan data apa adanya, otak selalu menyesuaikan penyimpanannya sesuai dengan makna, relevansi, dan konteks pengalaman kita. Dengan kata lain, meskipun kita bisa membandingkan kapasitas otak dengan satuan gigabyte agar lebih mudah dibayangkan, sebenarnya mekanisme otak jauh lebih kompleks dan canggih daripada perangkat digital manapun. Otak bukan hanya gudang penyimpanan, tetapi juga mesin pengolah, penyeleksi, penghubung, bahkan pencipta realitas baru melalui imajinasi dan kreativitas. Jadi, jika kita mengatakan bahwa otak manusia memiliki kapasitas 2,5 juta gigabyte atau lebih, itu baru gambaran kuantitatifnya saja. Kenyataannya, otak kita menyimpan informasi tidak hanya dalam bentuk data, tetapi juga dalam bentuk makna, emosi, dan pengalaman yang tidak bisa diukur dengan angka semata. Berikut kita akan membahas beberapa fakta menarik mengenai otak kita. Tetapi sebelum itu, jangan lupa subscribe. Otak manusia merupakan organ yang luar biasa kompleks dan menakjubkan, karena selain berfungsi sebagai pusat pengendali segala aktivitas tubuh mulai dari berpikir, bergerak, hingga merasakan emosi, otak juga memiliki kemampuan menghasilkan listrik melalui mekanisme alami yang terjadi di dalam sel-sel sarafnya, yang disebut neuron. Neuron-neuron ini berjumlah sekitar 86 miliar, dan masing-masing memiliki peran penting dalam mengirimkan informasi ke seluruh tubuh dengan cara menghasilkan serta menghantarkan sinyal listrik. Proses ini dimulai ketika sebuah neuron menerima rangsangan dari luar atau dari neuron lain, lalu rangsangan tersebut menyebabkan perbedaan muatan ion di dalam dan di luar membran sel, sehingga terbentuklah potensial listrik yang kita kenal sebagai potensial aksi. Potensial aksi ini adalah denyut listrik kecil yang berjalan sepanjang akson neuron, yang kemudian diteruskan ke neuron lain melalui sinapsis menggunakan zat kimia penghantar yang disebut neurotransmitter. Yang membuatnya semakin menakjubkan adalah, walaupun listrik yang dihasilkan otak sangat kecil jika diukur dengan alat, jumlahnya sangat besar ketika dikombinasikan secara keseluruhan, sehingga otak manusia secara kolektif dapat menghasilkan daya listrik sekitar 20 watt, cukup untuk menyalakan lampu kecil. Aktivitas listrik otak ini dapat direkam melalui teknologi bernama elektroensefalogram,
yang menunjukkan gelombang otak dalam berbagai frekuensi seperti gelombang alfa, beta, delta, dan theta, masing-masing berhubungan dengan kondisi kesadaran tertentu, misalnya ketika kita sedang fokus, santai, tidur nyenyak, atau bermimpi. Dengan kata lain, setiap pikiran, ingatan, keputusan, atau emosi yang kita alami sebenarnya merupakan hasil dari miliaran percikan listrik yang menyala dan padam dalam jaringan saraf yang rumit, seperti sirkuit elektronik alami yang terus bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Jika kita bayangkan lebih dalam, listrik otak bukan hanya sekadar energi fisik, melainkan juga fondasi dari kesadaran dan identitas manusia, karena arus listrik yang berulang-ulang ini membentuk pola aktivitas yang kemudian menyimpan memori, menciptakan ide, bahkan memunculkan perasaan cinta, takut, atau bahagia. Dengan cara ini, otak bisa disamakan dengan komputer biologis yang paling canggih, karena ia tidak hanya mampu memproses informasi dengan kecepatan tinggi, tetapi juga melakukannya menggunakan energi listrik yang dihasilkan secara alami dari perbedaan ion natrium dan kalium di dalam sel. Jadi, bisa dikatakan bahwa otak manusia adalah sebuah mesin biologis bertenaga listrik yang terus menyala selama kita hidup. Dan padamnya aktivitas listrik inilah yang biasanya menandakan berakhirnya kehidupan. Maka, meskipun otak kita tidak bisa langsung digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik seperti lampu rumah atau ponsel, kenyataannya aktivitas listrik otak adalah bukti nyata bahwa tubuh manusia mampu menghasilkan dan memanfaatkan energi listrik dalam skala biologis, yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup, pemikiran, dan kesadaran kita sebagai manusia. Banyak orang mengira bahwa otak manusia bekerja lebih keras ketika kita sedang terjaga dan melakukan berbagai aktivitas di siang hari. Namun kenyataannya penelitian ilmiah justru menunjukkan bahwa otak bisa menjadi lebih aktif pada malam hari, terutama saat kita memasuki fase tidur tertentu. Karena pada waktu inilah otak menjalankan proses-proses vital yang sangat penting untuk kesehatan tubuh maupun pikiran. Saat tubuh kita beristirahat, otak tidak ikut berhenti bekerja, melainkan justru memasuki fase pemrosesan informasi yang jauh lebih dalam, di mana aktivitas listrik neuron meningkat secara signifikan, terutama ketika kita masuk ke dalam tahap tidur rapid eye movement, yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan seringkali diiringi dengan mimpi yang terasa nyata. Pada fase ini, otak bekerja seperti laboratorium pemrosesan data, di mana pengalaman, emosi, dan pengetahuan yang kita peroleh sepanjang hari dikumpulkan, disortir, lalu diintegrasikan ke dalam jaringan memori jangka panjang, sehingga tidur malam menjadi momen krusial untuk pembentukan ingatan serta kreativitas. Selain mengolah memori, otak yang aktif di malam hari juga menjalankan fungsi penting dalam membersihkan sisa-sisa racun metabolik yang menumpuk di jaringan saraf. Sistem glinfatik, yaitu semacam sistem pembersih alami otak, bekerja lebih efisien saat kita tidur, dengan cara meningkatkan aliran cairan cerebrospinal yang membantu membuang protein berbahaya seperti beta-amiloid yang bisa memicu penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer jika tidak dibersihkan. Proses ini membutuhkan energi besar dan melibatkan jutaan hingga miliaran neuron yang tetap menyalakan percikan listriknya, sehingga aktivitas otak saat malam justru bisa lebih intens dibandingkan siang hari ketika kita sibuk berinteraksi dengan dunia luar. Dengan kata lain, malam hari merupakan waktu di mana otak menata ulang dirinya, menyembuhkan bagian-bagian yang lelah, memperkuat koneksi saraf, dan memastikan bahwa keesokan harinya kita siap menghadapi tantangan baru dengan kondisi mental yang segar. Yang lebih mengejutkan lagi, aktivitas otak di malam hari seringkali menghasilkan ide-ide kreatif atau pemahaman baru yang tidak muncul ketika kita sedang sadar penuh di siang hari. Banyak seniman, ilmuwan, bahkan penemu besar dalam sejarah yang mendapatkan inspirasi mereka dari mimpi atau saat terbangun di tengah malam, karena otak pada waktu itu lebih bebas menghubungkan informasi secara acak tanpa terikat oleh logika kaku yang biasanya mengendalikan pikiran sadar. Inilah sebabnya mimpi bisa terasa begitu imajinatif, penuh simbol, atau bahkan menghadirkan solusi dari masalah yang sulit kita pecahkan ketika sedang terjaga. Dengan demikian, otak yang lebih aktif di malam hari bukan hanya sekadar fenomena biologis, tetapi juga dapat dianggap sebagai pintu menuju kreativitas dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri.
maka dapat disimpulkan bahwa malam hari bukanlah saat di mana otak berhenti bekerja, melainkan saat ia meningkatkan aktivitasnya dalam bentuk lain yang tidak selalu kita sadari, mulai dari membersihkan racun, memperkuat memori, memproses emosi, hingga menghasilkan mimpi yang syarat makna. Jadi, meskipun tubuh kita terlihat diam dan istirahat, otak justru bekerja keras, kadang bahkan lebih keras daripada siang hari, demi menjaga keseimbangan fisik dan mental kita. Baik, sampai sini dulu pembahasan kali ini dan sampai bertemu di lain waktu.